Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di kuliah pagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang os clavicula ya. Kita akan review sedikit, mengingat kembali pelajaran anatomi. Oke, kita bahas dulu dari ujung-ujungnya ya. Ujung sebelah sini dan ujung sebelah sini. Kata ujung dalam anatomi itu kita sebut sebagai ekstremitas ya, atau extremity. Ekstremitas itu bisa berarti ujung, bisa berarti anggota gerak. Kalau kita membicarakan konteksnya ini, kita bicara tentang ujung ya, ujung sini dan ujung sini, ini ada namanya. Kalian bisa lihat titik-titik yang putih itu ya. Ini namanya adalah ekstremitas acromialis, yang ini namanya ekstremitas sternalis ya. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya seperti ini. Yang ekstremitas acromialis itu bentuknya pipih ya. Bisa kalian amati itu. Bentuknya pipih ya. Kalau yang ekstremitas sternalis itu bentuknya membulat. Nah, ya kan? Mereka dinamakan sesuai dengan tempat artikulasionya. Jadi si acromialis ini, ekstremitas acromialis itu akan bersendi dengan acromion milik scapula. Sedangkan si ekstremitas sternalis ini akan bersendi dengan manubrium sterni ya. Nah, gambaran yang sedang kita lihat saat ini adalah posisi dilihat dari superior ya. Kita saat ini sedang melihat clavicula dari atas. Kalau seperti ini, kita sedang melihat clavicula dari bawah. Kemudian ini kita lihat lagi dari atas ya. Kemudian kalian lihat pointer kecil ini ya. Bisa kelihatan? Lengkung ini ya, ini kan melengkung ya. Terus melengkung ke depan. Melengkung ke dalam, cekung, terus cembung ke depan. Itu adalah sisi anterior ya. Ini kita sedang melihat bagian anteriornya nih sekarang. Ini posisinya di depan. Jadi untuk memudahkan kita saat mengidentifikasi ketika ujian, waktunya terbatas, ini kanan atau kiri, kita harus berpikir cepat. Gimana caranya bisa mengidentifikasi dengan mudah, ya kan? Oke, mudahnya seperti ini. Kalau anterior, ya, di bagian anteriornya yang menghadap ke depan, itu di bagian yang pipih ya, di bagian yang pipih, ekstremitas acromialis itu cekung ke dalam. Kalian lihat pointer kecil ini? Ini cekungan ke dalam ini harus selalu menghadap ke depan. Harus selalu menghadap ke anterior, cekungan ini. Ya, milik si ekstremitas acromialis ini. Nah, ketika kalian sudah mengidentifikasi ini harus menghadap depan, yang lain-lain tinggal ngikutin aja kan. Ini posisinya ada di belakang, yang cekungan ini. Kemudian cembungan ini di depan. Terus ini cembungan yang sebelah sini, itu di belakang. Jadi yang anterior itu yang bagian sini ya. Tuh, oke? Tadi kita sudah bahas ekstremitas ya, ujung lateral sama ujung medialnya ya kan. Kemudian di tengah-tengah ini ya, yang ini itu namanya adalah korpus. Korpus alias badan ya, korpus clavicula ya. Kemudian kita bahas lagi di sebelah inferiornya ya. Kita sekarang melihat dari bawah. Kita sekarang sedang melihat dari inferior. Kalau ini tadi kita melihat dari superior. Saat ini kita melihat dari bawah. Nah, yang di bawah ini memang bentuknya ya, permukaannya itu sedikit berbenjol-benjol ya. Tidak sehalus permukaan yang superior. Karena di bawah ini ada beberapa bagian nih. Salah satu contohnya ini yang kecil ini ya, kayak lubang gitu. Itu namanya foramen ya. Kita zoom. Nah, tuh, kayak lubang gitu ya. Ini, kalian lihat pointernya. Nah, lubang itu disebut sebagai foramen nutrisium ya, foramen nutrisium. Kemudian ada tonjolan kecil membulat ya di bagian posterior sih lebih tepatnya ya. Ini kita putar. Kita lihat dari superior sekarang. Kita agak lihat dari bagian posteriornya ya. Ini belakangnya nih sekarang. Yang kita lihat nih, lihat pointernya itu. Ini kita lihat bagian posteriornya ini. Nah, di sini nih pointer kelihatan ya. Ini ya, itu tonjolan kecil, tonjolan bulat kecil itu namanya adalah tuberculum conoideum ya. Tuberculum itu artinya adalah tonjolan bulat kecil. Nah, tuberculum yang ini namanya tuberculum conoideum. Kalau dilihat dari inferior kayak gini. Nah, sekarang kita lagi lihat di inferior nih. Ini tadi ya. Nah, kemudian kita perhatikan pada bagian medial ya, ekstremitas sternalisnya di daerah sini nih. Nih, kalau diamati nih,
agak ada yang cekung-cekung gitu ya. Lihat pointernya. Nah, daerah situ itu tuh disebut sebagai impressio ligamenti costoclavicularis ya. Impressio itu artinya penekanan, ada cekokan gitulah ya, kayak ditekan gitu daerah sini. Nah, kemudian di daerah sini, di ekstremitas yang akromialis, kalau kalian amati sedikit lebih dekat ya. Nah, di sini tuh ada semacam sulcus ya, walaupun memang tidak begitu jelas. Ya, di sini, daerah sini nih ya, ini di bagian inferior ya. Di sini itu ada namanya sulcus yang kita sebut sebagai sulcus musculi subclavii ya. Kemudian di dekat tuberculum conoideum yang ini, daerah sini ya, itu ada yang namanya linea trapezoidea. Nah, kemudian tadi sempat kita singgung tentang ekstremitas ya. Nah, ekstremitas itu kan punya wajah yang sebelah sini nih. Nah, ini nih. Ini kan pipih ya. Tuh. Ini disebut sebagai facies atau wajah permukaan ya. Ini adalah facies yang disebut facies articularis acromialis. Kemudian kalau yang ini, nah ini facies juga nih. Wajahnya ekstremitas sternalis. Jadi namanya adalah facies articularis sternalis. Ini yang nanti berartikulasi dengan manubrium sterni. Kalau yang ini nanti yang akan berartikulasi dengan akromion. Terima kasih teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Selamat pagi.